Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Andika, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan lancar ya, amin. Oke, langsung aja nih, sebelumnya kan, saya udah kasih tutorial ya, caranya kita bikin video pendek jadi panjang dengan teknik pengulangan atau looping ya. Artinya video itu diputar sampai, beberapa kali, akhirnya yang tadinya 1 menit bisa 1 jam, atau 1 menit bisa 5 jam, atau 5 menit bisa 10 jam dan sebagainya. Nah, permasalahannya adalah biasanya itu, otomatis jumlah filenya itu akan, ukuran filenya ya, itu akan bertambah besar ya. Contoh nih ya, contoh misalkan saya punya file hujan 4 menit ini ya. Selama 4 menit ini, hasil rekamannya menghasilkan ukuran file size-nya 500 megabyte ya, setengah giga. Ini gede banget ya, saya ngerekamnya karena pakai pakai HP dan settingannya juga mungkin saya nggak rubah-rubah ya, maksudnya nggak saya kecilin gitu ya. Nah ini filenya kan 4 menit aja 500 megabyte. Bayangkan kalau misalkan saya perpanjang 10 kali. 10 kali itu kan kalau 4 menit kan, kira-kira 40 menit ya. Jadinya kan bisa sampai ukurannya bisa mungkin 5 giga ya. Nah gimana kalau 10 jam? 10 jam itu kan artinya kalau misalkan, 60 menit ya, kita bagi 4 menit berarti kan 15 kali ya, itu baru 1 jam. Artinya kalau kita video ini kita perpanjang 15 kali atau kita looping 15 kali, itu kan baru ketemu 1 jam. Kalau 10 jam berarti kan dikali lagi 10 ya, berarti berapa tuh? 150 kali. Kalau misalkan, ukuran filenya itu untuk 4 menit aja 500 megabyte, berarti kalau dikali 150 berapa tuh jadinya ya? Kita hitung ya. Nah, bisa sampai 75 giga satu file. Memang besar ya, karena videonya panjang. Nah, gimana tekniknya untuk mengecilkan? Sebenarnya bisa langsung ya, kita bikin video misalkan dari durasi 4 menit, kita looping sampai 10 jam atau sampai 5 jam, baru dikecilkan. Tapi nanti akan berat teman-teman. Bukan berat ya, tapi lebih ke lama waktunya. Karena apa? Videonya udah terlanjur jadi nih 10 jam, terus ukurannya dikecilin. Artinya kita harus mengecilkan file yang ukurannya 75 gigabyte atau 50 gigabyte ke atas menjadi, misalkan, 10%-nya atau 20%-nya itu kan berat banget ya. Mungkin nggak berat ya, secara spek ya, tapi lebih ke lama tadi loh. Kita harus nunggunya lama banget, mungkin bisa sampai 1 jam sendiri, mungkin lebih ya kalau filenya sebesar ini. Nah, caranya supaya untuk mempersingkat waktu, jadi sebelum kita looping, sebelum teman-teman loop videonya ya, video mentahnya itu dikecilin dulu. Contoh ya, contoh ini ada video 4 menit, ukurannya 500, megabyte ya, 588 megabyte. Nah, ini kita kecilin dulu, kan ini masih 4 menit kan. Kita kecilin dulu, sampai misalkan dikompres sampai, besaran filenya misalkan jadi 50 megabyte ya. Nanti begitu 50 megabyte kalau dikali 150 ya, jadinya berapa ya? Kita hitung lagi ya. Jadi 150 kali, eee 50 megabyte. Jadi sekitaran 7,5 gigabyte, kan jauh banget ya, ini perkiraan ya, tapi aktualnya berapa nanti kita coba, oke? Nah sekarang, sekali lagi tekniknya adalah bukan videonya itu di-looping dulu, baru dikecilin file size-nya atau baru dikompres, tapi sebelum di-looping, video mentahnya itu dikecilin dulu teman-teman, baru setelah dikecilin, dikompres, barulah nanti di-looping atau ulangin seperti itu tekniknya. Seperti yang udah saya sebutin di video sebelumnya ya, cara memperpanjang video, oke? Nah, gimana cara memperkecil, file size-nya? Saya kasih contoh ya. Kita menggunakan software namanya FFmpeg ya, atau FFmpeg. Silahkan dicari di Google atau dimanapun, ketik aja ya, FFmpeg. Terus teman-teman, nanti akan muncul ya halamannya, nih websitenya ffmpeg.org, langsung aja ke menu download ya, atau ke bagian download. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya, download FFmpeg, oke. Jadi sekarang teman-teman bebas ya, pilih mau yang mana. Jadi tergantung, OS atau operating system laptopnya atau komputernya itu pakai apa. Kalau pakai Linux ya di sini, Windows yang ini untuk, Mac ya. Saya pakai Windows, teman-teman silahkan klik di Windows ini ya. Nanti kan ada 2 nih, yang, from gian.dev dan btbn. Ini sama aja sih, saya nggak ngerti, bedanya di mana. Tapi bebas sih teman-teman mau mau pakai yang mana itu menurut saya sih sama aja ya.
untuk kebutuhan ini ya, kebutuhan looping video ya. Jadi saya kasih contoh pakai yang ini ya. Oke, klik aja di sini, terus nanti akan diarahkan ke halaman GitHub ya, github.com. Nah, di sini ada beberapa jenis ya yang perlu kita download yang mana. Nah, teman-teman, kalau saya itu download ke yang ini ya, Win64 GPL ya. Mau pakai yang GPL Share atau GPL ini sama aja sih. Jangan pakai yang Linux ya. Kalau teman-teman pakainya Windows itu pakainya di sini aja, oke? Jadi saya contohkan saya pakai yang ini, GPL Master Latest Win64 ini ya, gpl.zip, oke? Klik di sini, nanti dia akan otomatis mendownload ya. Di sebelah kanan atas ini ada indikator untuk downloadnya nih. Filenya 133 mega. Kalau misalkan ini terlalu besar, teman-teman pakai yang ini aja, yang 56 mega ini ya, yang GPL share ini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini kira-kira 8 detik. Nah, ini kan filenya dalam bentuk zip ya. Nanti diekstrak dulu ke hard disk atau ke laptop teman-teman, ke folder yang diinginkan. Oke, ini sudah terdownload ya, sudah terdownload, tapi ini masih apa namanya, filenya masih zip ya, masih dikompres gitu ya. Silahkan di cut aja, terus dipindah di mana, misalkan teman-teman bikin folder baru ya. Saya bikin folder baru, saya kasih nama FFmpeg gini ya, FFmpeg. Oke, terus saya klik di sini, yang tadi sudah kita download saya paste di sini. Nah, ini kita ekstrak ya, kita ekstrak aja, pilih ekstrak all, terus ini biarin kayak gini ya, terus diklik ekstrak. Oke, jadi sekarang udah dikeluarin isi folder yang diekstrak ini adalah kayak gini ya. Nah, di sini ada beberapa folder bin dan doc. Di dalam bin ini ada file exe ya atau application ffmpeg. Nah, ini cukup gini ada udah selesai ya. Jadi teman-teman nggak perlu install softwarenya, nggak perlu diinstal, itu nggak cuma diekstrak aja. Nah, proses selanjutnya setelah file ffmpeg-nya diekstrak itu kita cuma butuh file itu harus ada di folder yang sama dengan video-video yang kita mau pendekin atau kompres atau apapun ya. Jadi video yang kita mau proses dengan ffmpeg itu harus ada di satu folder dengan file ffmpeg. Contohnya seperti ini ya. Ini kan tadi file ffmpeg-nya ada di folder yang udah kita ekstrak. Terus saya masukin lah ya, kita copy paste atau copy paste video-video yang kita mau panjangin atau pendekin atau mau kompres itu ke dalam folder ini ya. Atau bisa dengan cara lain, misalkan ya, ini file ffmpeg-nya teman-teman copy ya, di copy saja, klik copy, terus di paste atau dipindah di folder manapun yang ada file videonya di situ, oke? Jadi bebas ya, mau file videonya dibawa ke folder yang ada ffmpeg-nya atau file ffmpeg-nya ini kita bawa atau kita copy paste ke folder yang ada videonya, bebas. Intinya apa? Intinya di folder yang ada videonya itu yang kita mau proses di situ juga harus ada file ffmpeg ya. Ini supaya teman-teman mudah. Oke? Gitu aja kok. Begitu sudah ada di satu folder tinggal teman-teman buka command prompt-nya atau CMD-nya. Jadi langsung aja kita masuk ke sini di halaman alamat ini, terus kita ketik lagi ya CMD gini aja. Kita enter, nanti akan muncul halaman command prompt ya untuk ffmpeg. Pastikan di folder ini sudah ada file ffmpeg-nya ya. Terus kita masukkan komen ini ya. Nanti saya sertakan di deskripsi video ini, teman-teman silahkan di copy. Oke, kita isi. Nah, ini komennya ya. Jadi komennya seperti ini. FFmpeg strip i dalam kurung kurung ini ya, namanya kurung apa ya? Kurung kotak gitu ya. Input file terus output file ya. Di sini yang perlu kita ganti adalah ini nih, input filenya apa atau nama file inputnya apa, yang alias yang mau dikompres itu nama filenya apa. Terus outputnya nanti dikasih nama apa gitu ya. Nah, ini kita ganti dulu deh. Saya ganti biar ini nggak pakai spasi ya. Kalau saran saya sih
daripada nanti error, kita kasih nama filenya itu tanpa spasi gini ya. Oke, hujan 4 menit, nyambung ya tanpa spasi ya. Oke ya. Nah, terus di sini kita ketik nih, yang bagian input input filenya ini kita ganti dengan nama filenya, yaitu hujan 4 menit dot mp4 ya. Pastikan ekstensi filenya benar ya teman-teman ya. Ini filenya mp4 ya ini, mp4, jadi benar. Terus berikutnya, mau dikasih apa file outputnya. Nah ini kasih, nama filenya misalkan, hujan hujan 4 menit strip, ini sebagai pengganti spasi ya, kompres gini ya, double S dot mp4. Oke. Nah, artinya ini yang kita kompres itu file yang video sebelum di looping alias yang cuma 4 menit doang nih ya, bukan yang sampai 10 jam ya. Sekarang kita kompres langsung ya teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, udah pastikan benar semua, kita klik enter aja. Nah, dia akan memproses. Jadi untuk memproses ini ya, untuk mengecilkan file ini juga butuh waktu ya. Semakin besar filenya, semakin panjang durasi videonya akan semakin lama. Jadi makanya saya bilang lebih baik yang dikecilin itu file yang sebelum diperpanjang ya, kayak gitu. Jadi, supaya lebih mempersingkat ya. Ini aja video 4 menit mungkin durasinya agak lama ya, mengompresnya ya. Oke teman-teman, jadi sambil nunggu, videonya akan saya percepat ya, akan saya skip sampai nanti selesainya berapa lama, oke? A few moments later. Oke teman-teman, jadi sekarang sudah selesai prosesnya. Kira-kira untuk mengecilkan file 4 menit tadi ya, file dengan durasi 4 menit sebesar 500, megabyte itu butuh waktu kurang lebih sekitaran 2 sampai 3 menit ya. Bayangin tuh, file 4 menit itu mengecilkannya prosesnya 2 sampai 3 menit. Kebayang kan kalau filenya udah jadi 10 jam itu kan bisa butuh waktu berjam-jam juga untuk mengecilinya. Nah sekarang kita cek ya berapa, ukuran jadinya. Oke, ini ada file hujan 4 menit, terus yang barusan kita bikin adalah file hujan 4 menit strip kompres, ukurannya 25 megabyte ya. Jadi dari tadinya 500 megabyte, sekarang jadi 25 megabyte ya. Durasinya masih sama 4 menit dan 4 menit, resolusinya masih sama, cuman beda sekarang, ini ya, apa namanya, file size-nya jadi 25 megabyte. Jadi seperti itu caranya mengecilkan file, dari 500 megabyte atau berapapun jadi kecil. Artinya kan ini cuman berapa kali nih, berapa persen ya, 25 dibagi 588, 0,4% ya, nggak nyampe 10%, jadi cuman 4% aja nih filenya. Jadi istilah kata ini bisa mengompres sampai dengan 90% lebih ya. Jadi kalau misalkan ini filenya jadinya 50 megabyte kan kira-kira 10% ya atau dikompres 90%. Tapi ini dari 500 megabyte jadinya cuma 25. Jadi, dikompres kurang lebih 94%, 96% ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kalau sudah begini, kalau kita perpanjang kira-kira jadi berapa? Yuk kita cek ya. Kita looping ya, kita looping pakai komen, loop. Nanti teman-teman juga, saya sertakan komennya ya, perintahnya. Ini juga pernah saya share di video sebelumnya sih. Jadi ini kita ganti dulu file, jumlah loopnya kalau 4 menit tadi berarti 150 kali ya supaya jadi 10 jam ya. Ini berarti 150 kayak gini, 150 kali artinya input filenya kita ganti dengan hujan 4 menit strip kompres .mp4. Oke, terus output filenya adalah hujan 10 jam strip kompres. Ini cuman buat menandai aja ya teman-teman ya, supaya kita bisa membedakan mana sih yang, file aslinya tadi apa. Jadi saya kasih namanya kayak gini. Oke ya, jadi ini file aslinya
Yang kita mau perpanjang adalah hujan 4 menit kompres, hujan 4 menit kompres, .mp4, terus jadinya adalah hujan 10 jam kompres. Ini belum ada kan ya, hujan 10 jam kompres. Oke, dari 25 megabyte nanti jadi berapa kita cek ya. Langsung kita klik enter supaya kita tahu hasilnya. Untuk proses looping seperti ini tidak butuh waktu lama sih ya. Tidak membutuhkan selama seperti kalau kita ini apa namanya kompres ya. Biasanya lebih cepat. A few moments later. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi cuman butuh waktu 1 menit untuk memperpanjang video durasi 4 menit jadi 10 jam atau memperpanjang 150 kali. Kita cek ya hasilnya. Nah ini dia ya, sudah jadi ya. Hasilnya adalah hujan 10 jam strip kompres ya. Dari hujan 4 menit kompres, terus saya rubah jadi hujan 10 jam kompres. File size-nya 3,78 gigabyte. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Bayangin kalau tadi nggak kita kompres di awal, mungkin ini jadi puluhan gigabyte ya. Artinya ini dari 25 megabyte, tadi kita hitung lagi ya, 25 megabyte dikalikan 150 atau dikali 150 kali loopnya. Nah, hasilnya kira-kira 3,7 gigabyte sama ya. Jadi berapa kali kita ngompres itu ya file size-nya kira-kira begitu, dikalikan aja, oke. Jadi seperti itu teman-teman ya, caranya supaya file kita yang durasinya panjang itu, file video yang durasinya panjang karena udah di-looping, nggak terlalu besar. Jadi tetap hitungannya pasti di atas 1 giga ya, karena kan mau bikin video 10 jam itu kan pasti filenya gede, tapi setidaknya nggak sampai puluhan gigabyte. Kalau sampai puluhan gigabyte kan teman-teman juga boros kuota waktu upload dan juga lama proses uploadnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa save video ini ke beranda teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton video ya. Kalau ada pertanyaan boleh komen. Kalau ada kesempatan dan saya bisa akan saya jawab dengan video juga.